Mawar bukan nama sebenarnya. Saat ini, aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Isu putra Jokowi Kaisang Pangarep masuk Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mencuat. Pada 20 September, akun Instagram PSI mengunggah video yang menggambarkan sosok Mawar diduga Kaisang yang disebut-sebut bergabung dengan partai. Namun PSI masih enggan merinci siapa sosok Mawar itu. Jadi di DPP PSI sampai saat ini belum bisa memberikan keterangan resmi dan keterangan lebih lanjut tentang siapa sosok Mawar yang ada di dalam video tersebut. Tapi yang jelas, jika dugaan dari teman-teman PSI Solo menjadi kenyataan, kami akan sangat senang sekali untuk menyambutnya ke dalam keluarga besar PSI. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku akan mengonfirmasi langsung kepada Kaisang dugaan ini. Itu kan baru keluar tadi pagi beritanya, jadi saya nggak mau mengomentari sesuatu hal yang ini masih katanya atau dengar. Saya mau cek dulu kebenarannya. Di PD Perjuangan bukankah satu keluarga itu tidak boleh berbeda partai, Mbak? Ya kita lihat dulu apakah ini benar atau tidak. Ibu berarti akan nanya langsung ke Mas Kaisang? Bisa juga kan saya kenal sama Mas Kaisang. Presiden Joko Widodo tak melarang keputusan Kaisang untuk bergabung ke PSI karena menilai Kaisang sudah mandiri. Sementara kakak Kaisang, Gibran Rakabuming Raka berkelakar, sosok Mawar yang diunggah PSI belum tentu Kaisang karena justru mirip penyanyi Afgan. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawabnya. Udah. Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Ya. Itu kan urusannya PSI. Bukan Mas Kaisang itu Mas. Saya nggak tahu itu siapa ya. Sudah memang ada siluet pria berkacamata. Ini kan belum tentu Kaisang, bisa saja itu siapa, Afgan atau siapa. Gibran memandang masyarakat tak perlu menduga-duga dan menanyakan langsung kepastiannya ke PSI. Tim Liputan CNN Indonesia. Isu masuknya putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI kini terus bergulir. Kini publik juga mengaitkan apakah langkah politik sang putra bungsu akan bisa diartikan atau tafsirkan sebagai kecolongan Presiden pada Pilpres mendatang. Dan jika hal ini terus terjadi, apakah kemudian bisa ditafsirkan sebagai berpisahnya jalan Presiden dengan PDIP? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam. Halo, selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mas Bram. Oke, ini menarik. Tadi di paket berita kita mendengarkan Pak Jokowi mengatakan anak-anaknya sudah besar, sudah menikah, sudah punya tanggung jawab sendiri. Jadi bagaimana kita membaca rangkaian puzzle-puzzle ini ketika anak-anak Pak Jokowi sudah mulai memiliki pilihannya, bisakah kita kemudian juga mengartikan ini pilihan Jokowi jangan-jangan pada Pilpres mendatang? Iya, bagaimanapun juga yang ada saat ini memang masih menjadi misteri. Tetapi misteri itu secara perlahan sudah semakin jelas, semakin terang, karena dari sisi suara, kemudian siluet yang ditampilkan di produk materi video kreatif tadi, memang mengkonfirmasi itu adalah Kaisang. Dan secara tidak langsung juga dikonfirmasi oleh statement dari Pak Jokowi sendiri, ayahanda dari Kaisang, yang menegaskan bahwa anaknya sudah meminta doa restu kepada Jokowi. Artinya apa? Ini memang bukan putusan yang tiba-tiba. Artinya ini sudah dikomunikasikan, sudah dikoordinasikan, dan tentu Presiden Jokowi sepertinya juga kalau tidak melarang, artinya membolehkan. Kalau membolehkan dalam konteks ini tentu ini bagian dari konteks restu. Nah, oleh karena itu dalam beberapa hal ada sisi yang perlu kita cermati. Bagaimanapun juga Mas, kita tahu PDIP adalah partai yang menjadi rumah besar dari keluarga Jokowi selama ini. Pak Jokowi dianggap sebagai petugas partai,
Gibran menjadi bagian dari partai PDIP sendiri, dan PDIP memiliki aturan yang tegas di ADART tepatnya nomor 25A, menegaskan tidak boleh ada perbedaan kepartaian dalam konteks keluarga. Nah, oleh karena itu hal itu sudah sangat tegas dilakukan. Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu kita masih ingat Gubernur Maluku, Pak Makmun Murad misalnya, bahkan diberhentikan, dipecat oleh PDIP. Jika ditemukan istrinya saat ini sedang mencalonkan diri melalui PAN. Nah, dalam konteks ini Mas Bram, sepertinya sejumlah pihak akan mencoba untuk berkelit, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi, fakta praktis per hari ini Kaisang sudah berkeluarga, sehingga kakaknya berbeda. Nah, terlepas dari perdebatan itu, berarti definisi satu keluarga sudah tidak bisa masuk begitu ya? Bahwa ada hubungan yang sedang tidak baik-baik saja antara PDIP dengan keluarga Joko Widodo. Oke, baik. Kami juga sebetulnya sudah menghubungi pihak PDIP, sejumlah fungsionaris untuk bisa bergabung, namun belum bisa bergabung pada diskusi kita malam hari ini. Tapi kami memiliki cuplikan potongan wawancara dengan salah satu ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, terkait dengan hal ini. Kita dengarkan bersama terlebih dahulu. Di PD Perjuangan itu ada aturan, ya, ada aturan. Kita sudah terikat pada aturan, ya. Tidak boleh di dalam satu keluarga inti itu berbeda partai. Satu keluarga itu apa misalkan? Suami, istri. Oke. Suami, istri. Apalagi anak. Itu ya, itu tidak boleh. Itu yang dilarang. Keluarga inti, ya. Ini menjadi catatan. Misalnya saya punya adik. Ya, sudah berumah tangga, macam-macam ya. Kemudian dia menjadi pengurus partai lain. Itu catatan bagi saya. Berarti saya tidak mampu gitu ya untuk melakukan proses pendidikan politik, proses penyadaran, proses yang menyangkut persoalan pilihan politik kepada adik saya. Evaluasi bagi saya. Ya kan? Oke, itu tadi keterangan dari Jarod Saiful Hidayat. Saya ingin masuk ke terkait dengan soal kalau kemudian definisinya adalah keluarga inti, terus kemudian tadi kita juga sebelumnya telah mengatakan ketika keluar kakak maka tidak, artinya kan seharusnya bukan sesuatu hal yang diperdebatkan begitu. Ini sudah menjadi perspektif dan tafsir yang sama. Tapi mengapa kemudian statement ini muncul? Adakah kemudian narasi ketidaksukaan gitu? Bisakah kita baca seperti itu, Mas Umam? Iya, bagaimanapun juga perdebatan mengenai legal administratif masih menjadi bagian dari kakak atau tidak. Itu hanya soal remeh-temeh. Tetapi fakta politik per hari ini menegaskan bahwa Kaisang adalah putra dari Presiden Jokowi yang diusung sekaligus menjadi petugas partai dari PDIP. Maka statement dari Pak Jarod tadi sebenarnya menegaskan secara clear bahwa kemudian masuknya Kaisang ke PSI, maka ini adalah bagian dari bentuk perlawanan terhadap aturan yang selama ini sudah dijadikan sebagai patokan, pakem, guidance di dalam konstitusi partai di PDIP. Dan hal itu menegaskan sekali lagi bahwa Pak Jokowi misalnya sebagai orang tua, sebagai bahkan simbol dari petugas partai tertinggi yang berposisi sebagai presiden, seolah kemudian dikatakan Pak Jarod Saiful Hidayat tidak mampu melakukan pengkaderan secara baik dan efektif kepada lingkaran terdekatnya. Artinya statement tadi langsung ditujukan pada Presiden Jokowi begitu ya, Mas Umam? Dari PDIP kepada Pak Jokowi. Iya, artinya statement tadi memang langsung ditujukan kepada Presiden begitu ya? Apalagi dengan statement soal ketika punya adik menjadi pengurus lain, maka itu menjadi catatan tidak mampu melakukan penyadaran politik begitu kalimatnya? Saya pikir statement tadi sudah sangat clear, dan itu adalah statement yang disampaikan dalam konteks bagaimana positioning dari Kaisang terhadap aspek kepartaiannya, di mana kemudian bergabung dengan PSI. Dan saya pikir statement dari Pak Jarod sangat bisa dipahami, karena bagaimanapun juga dengan masuknya Kaisang ke PSI, diakui atau tidak, ini akan berdampak cukup signifikan terhadap soliditas basis pemilih loyal PDIP, terutama di Jawa Tengah, wabil khusus, lebih khusus lagi di wilayah Solo Raya. Seberapa berpengaruh dan seberapa akan terpecah begitu, Mas Umam? Bagaimana, Mas Bram?
Oke, seberapa kemudian berpengaruh dan terpecah? Apalagi kalau saya ingin melihat lebih luas, tidak hanya Kaisang, kemudian Gibran hari ini berpotensi menjadi cawapres ketika MK mengabulkan misalkan. Ini kan artinya apakah jangan-jangan Solo ini menjadi epicentrum baru begitu, menjadi pusat perhatian baru untuk kekuatan politik? Ya, kalau misal memang konflik atau gap komunikasi antara keluarga Pak Jokowi dengan PDIP itu betul-betul terjadi, maka akan terjadi mutasi kepartaian dari yang semula dari basis pemilih loyal PDIP kemudian bergeser pada basis kepartaian yang kemudian di mana tempat keluarga Jokowi itu berlaku. Dan itu menjadi sebuah concern yang wajar kalau misal ingin diantisipasi oleh PDIP. Karena kalau misal kemudian ini terjadi, fakta politik per hari menegaskan bahwa Pak Jokowi masih in power ketika pemilu nanti diselenggarakan di 2024, baik terutama ya terkait dengan pemilu legislatif di bulan Februari. Maka akan ada satu infrastruktur pemenangan yang cukup masif dan itu berpotensi untuk memobilisasi terjadinya migrasi pemilih, terutama dari basis pemilih loyal PDIP ke PSI. Dan ini adalah sebuah catatan untuk kesekian kalinya, terutama bagi PDIP yang selama ini sudah merasa terjadi kanibalisme elektoral, di mana basis pemilih loyal PDIP merasa digrogoti oleh partai-partai yang memiliki kesamaan ideologis, cara pandang, identitas politik, yang dalam konteks ini adalah PSI itu sendiri. Jadi sikap yang cukup wajar dan ini tentu harus diantisipasi oleh kedua belah pihak. Oke, terakhir kalau begitu Mas Umam, artinya di mana nanti titik kita bisa membaca berpisahkah atau akan tetap bersama? Di mana kemudian paling tidak presiden ataupun keluarganya ini berani mengambil sikap yang berbeda secara clear begitu di depan publik? Titik pisahnya saya pikir akan terkonfirmasi ketika PSI menyatakan secara jelas di mana positioning dan keanggotaan Kaisang dalam konteks kepartaian. Karena fakta per hari ini berkali-kali dalam sejumlah kesepakatan disampaikan bahwa dia akan maju di Depok atau mungkin barangkali di tempat lain, tetapi yang menjadi motor utama, penggerak utamanya bukan PDIP. Dan memang selama ini menggunakan basis PSI. Dan ini akan menjadi sebuah pemicu bagi lahirnya reaksi yang cukup clear, terutama dari PDIP. Kalau PDIP konsisten, Mas Bram, dengan ADART di nomor 22A tentang larangan perbedaan garis kepartaian di dalam konteks keluarga, maka kemudian kalau merujuk pada jurisprudensi di mana Gubernur Maluku diberhentikan karena kasus yang sama, maka kemudian ini akan menjadi sebuah pemicu bagi dilakukannya koreksi total terhadap dalam konteks ini barangkali status petugas partai Pak Jokowi atau terkait dengan konteks positioning Gibran sebagai bagian juga dari keluarga besar PDIP. Karena kalau misal tidak, maka kemudian PDIP sendiri yang selama ini kita kenal sangat tegas terhadap aturan, sangat ketat terhadap mekanisme dan juga konstitusi partai, bisa dituding PDIP ternyata hanya bermain tebang pilih di dalam konteks penegakan aturan itu sendiri. Maka di titik itulah kita nanti akan bisa membaca apakah memang asumsi, prasangka, dugaan yang selama ini mengatakan ada yang tidak baik-baik saja antara Pak Jokowi dengan PDIP, sebentar lagi akan terkuat dengan titik pada level itu. Oke, baik-baik. Kita akan lihat seperti apa lagi kemudian, paling tidak sebulan lagi pendaftaran akan dimulai, mungkin kita akan semakin bisa membaca begitu pertanyaan yang kita diskusikan setengah jam terakhir. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Khairul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas Umam. Malam, Mas Bram. Terima kasih, Mas. Terima kasih.